teman-teman, jumpa lagi. Sebelum kami mereaksi video, kami akan sampaikan bahwa pilihan Malaysia sampai saat ini sesungguhnya amat terbatas, yakni menggunakan bahasa Indonesia atau memakai bahasa Inggris. Jadi, pilihan yang masuk akal hanya dua hal itu. Sebab bahasa Melayu Malaysia sendiri jelas tidak laku. Adapun bahasa Melayu yang berupa lingua franca sebetulnya hanyalah kenangan. Jadi yang dominan di Asia Tenggara sekarang adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, biar tak pusing, Malaysia sebaiknya berpikiran realistis. Memaksakan bahasa Melayu jadi bahasa dunia adalah sikap yang tak wajar, bahkan seperti anak kecil. Karena bahasa Melayu Malaysia jelas masih kuno dan kurang laku. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia juga amat berbeda. Nah, selanjutnya mari kita simak video dari Pak Jainal berikut ini. Konferensi tingkat tinggi ASEAN, KTT ASEAN yang diadakan di Labuan Bajo. Ada perbezaan dalam istilah bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memilih KTT, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Sementara di Malaysia digunakan Sidang Kemuncak ASEAN daripada terjemahan bahasa Inggeris, ASEAN Summit nanti, ASEAN Summit 2023. Jadi kalau gunakan Sidang Kemuncak pun orang Indonesia faham, tapi bagi Indonesia itu ada dalam konteks yang lebih kecil lah, persidangan dewan. Itu salah sedikit perbezaan antara bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia. Pernyataan Pak Jainal tadi menarik ya teman-teman, tapi kami tidak setuju bahwa perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu amat sedikit. Orang Indonesia juga tak mengerti mengenai Sidang Kemuncak. Sekali lagi, orang Indonesia tidaklah paham mengenai Sidang Kemuncak. Selain itu, perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia sangat banyak dan amat mendasar, terutama dalam pola penyerapan dan tata bahasa. Nah, mari kita lanjut lagi video ini. Kenapa saya pilih bahasa Melayu Malaysia? Kerana bahasa Melayu ini besar, digunakan di sebahagian besar Sumatera, Kalimantan, serta Kepulauan Riau dan Selatan Thailand, serta Singapura dan Brunei. Jadi itu saya pilih bahasa Melayu Malaysia. Di Malaysia, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu Malaysia. Jadi kalau kita rincikan, memang orang-orang di Malaysia ni lebih faham bahasa Indonesia dibandingkan dengan orang Indonesia yang kefahaman terhadap bahasa Melayu Malaysia agak terbatas. Walaupun majoriti perkataan bahasa Melayu itu mereka fahami, tapi ada istilah yang mengelirukan seperti perkataan budak. Kalau kita ikutkan secara halus, budak membawa makna orang suruhan. Memang dalam bahasa Melayu sendiri di Malaysia ni pun banyak yang menggunakan perkataan budak sebagai orang kanan dia atau anak buah dia atau pekerja dia. Jadi di Indonesia budak ni lebih pada orang suruhan. Begitu juga perkataan gampang. Gampang ni di Malaysia sebagai satu istilah yang negatif. Dia berasal daripada perkataan anak gampang. Di Indonesia pun anak gampang juga. Jadi mana di Indonesia mudah. Orang yang melahirkan tanpa ayah. Mudah kan? Mana dengan mudah, tanpa ikatan pernikahan, melahirkan anak. Itu namakan anak gampang, anak mudah. Tapi di Indonesia, di Malaysia istilahnya sudah berbeza, mempunyai konotatif yang negatif kan. Dan banyak lagi lah. Terus terang, kami tidak mengerti apakah banyak orang Malaysia yang paham bahasa Indonesia.
Atau mungkin saja mereka banyak belajar dari konten berbahasa Indonesia di media sosial yang memang melimpah ruah. Yang jelas, bagi orang Indonesia, bahasa Melayu Malaysia amat kuno, belum baku, dan membingungkan. Nah, mari kita simak lagi videonya ya. Sebelum Sumpah Pemuda 1928, bahasa ini dikenali sebagai bahasa Melayu di Indonesia, tambahan di Jakarta, di mana orang-orang Jakarta menggunakan bahasa Betawi yang secara tidak langsung itu adalah bahasa Melayu Betawi, kerana perbauran antara masyarakat di antara daerah di seluruh Nusantara, termasuk peranakan, termasuk orang-orang Arab, termasuk orang-orang Parsi, orang-orang yang berdagang. Jadi dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, orang-orang yang berjuang untuk menyatukan Indonesia itu, terutama daripada Sumatera, mensyurkan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara Indonesia lah. Tapi ditentang oleh berbagai pihak daripada luar daerah Melayu lah, terutama orang Madura lah, yang tidak senang dengan perkataan bahasa Melayu, sebab mereka sedar akan permainan politik dunia. Semasa itu dia faham, sebab pihak Barat tidak mahu kita menyatu dengan satu bahasa yang besar. Kalau boleh dijadikan seperti India, negara yang besar yang tidak punya satu bahasa yang kokoh, dan akhir sekali mereka gunakan bahasa Inggeris. Jadi mereka tidak mahu perpecahan berlaku di awal-awal pembentukan kesatuan Indonesia, dan mereka faham akan permainan politik dunia. Dan hari ini kita boleh lihat di mana kalau kita gunakan istilah bahasa Melayu, banyak yang menentang kerana permainan politik dunia yang tidak mahu satu bahasa yang dominan di kalangan penduduk yang ramai, kerana berbalik kepada kepentingan ekonomi Barat. Kami ingin meluruskan bahwa yang tidak mau menggunakan nama bahasa Melayu bukan saja orang Madura. Orang Jawa dan banyak suku non-Melayu juga tidak setuju nama bahasa Melayu digunakan. Penggunaan nama bahasa Indonesia juga bukan untuk kepentingan Barat, tapi karena kepentingan bangsa dan negara Indonesia sendiri. Kami justru melihat Malaysia yang menjadi antek atau kaki tangan Barat. Buktinya Malaysia menunggu diberi kemerdekaan oleh Inggris. Jadi, yang tidak mau bersatu dengan Indonesia atau Nusantara adalah Malaysia. Bahkan Malaysia bisa dianggap sebagai pengkhianat Nusantara. Kalau ingin mau bersatu dengan Indonesia, saat itu nama bahasa juga bisa dirundingkan. Apakah mau pakai nama Nusantara Raya atau Indonesia Raya? Yang jelas juga bukan bahasa Melayu. Karena suku-suku di Nusantara banyak sekali. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.